Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fokus Islam. Kita akan membahas tentang hukum menagih hutang menurut Islam. Hutang piutang menjadi hal yang sudah umum dilakukan oleh banyak orang. Bahkan dalam hutang piutang ini terdapat nilai tolong-menolong kepada sesama, di mana orang yang berutang biasanya memang sedang butuh dana. Sedangkan orang yang memberikan utang adalah pihak yang menolong dengan memberikan dana tersebut. Bahkan sikap ini sangat disukai dan dianjurkan dengan adanya pahala yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam melakukan utang piutang ini, pihak yang berutang pun secara otomatis memiliki tanggung jawab untuk membayarnya. Tidak jarang, kehidupan di masyarakat praktik utang piutang juga sudah sekaligus ditentukan jatuh tempo pembayarannya. Sehingga ketika sudah jatuh tempo dan belum dibayar, maka pihak yang memberi utang pun akan menagihnya. Bagaimana sebenarnya hukum menagih utang dalam Islam? Apalagi di sisi lain, kondisi finansial setiap orang berbeda-beda. Ada sebagian orang yang benar-benar kesulitan untuk bisa membayarnya. Prinsip-prinsip utang. Sebelum membahas hukum menagih utang dalam Islam, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa saja prinsip-prinsip dalam utang. Telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Baqarah ayat 282 bahwasanya ketika seseorang beriman memutuskan untuk berutang dengan jangka waktu tertentu, maka sebaiknya hal tersebut dicatat. Ayat tersebut menunjukkan jika berutang kepada orang lain adalah hal yang diperbolehkan, namun harus sesuai dengan prinsip yang ada. Berikut adalah prinsip-prinsip utang seperti yang dikutip dari jurnal bisnis berjudul Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam oleh Abdul Aziz dan Ramdansyah. Yang pertama, utang adalah alternatif terakhir. Prinsip pertama dari utang adalah utang menjadi alternatif yang terakhir setelah sudah melakukan berbagai usaha untuk memperoleh dana, namun tetap saja tidak didapatkan. Dalam hal ini terdapat unsur terpaksa, bukan karena kebiasaan, di mana seseorang sudah berusaha terlebih dahulu, namun kemudian usaha tersebut sudah menemui jalan buntu, hingga akhirnya memutuskan berutang. Yang kedua, jangan berutang di luar kemampuan. Prinsip utang yang kedua adalah jangan berutang di luar kemampuan. Ini bisa memberikan dampak yang cukup besar berupa garir, rijal, atau mudah untuk dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun selalu berdoa agar dilindungi dari penyakit galabatid dain yang bisa membuat harga diri hilang. Yang ketiga, ada niat untuk membayar. Ketika memutuskan untuk berutang, maka harus ada niat untuk mengembalikannya. Jika kondisinya sudah mampu tapi justru memperlambat pembayaran, maka hal ini disebut dengan zalim. Dengan begitu, bersikaplah komitmen akan tanggung jawab tersebut, yakni membayar utangnya. Hukum menagih utang dalam Islam. Penagihan utang biasanya terjadi ketika pembayaran utang tersebut sudah jatuh tempo dan belum kunjung dibayar oleh pihak yang berutang. Dikutip dari islam.nu.or.id, mayoritas ulama sudah sepakat bahwa memberikan batas pembayaran utang pada orang yang berutang bisa membuat akad utang menjadi tidak sah. Hal ini karena bertolak belakang dengan dasar disyariatkannya akad utang. Pendapat dari mazhab Maliki, di mana menentukan batas pembayaran utang adalah hal yang dianggap wajar dan hukumnya adalah sah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh berikut ini. Artinya, tidak sah mensyaratkan batas waktu pembayaran dalam akad utang. Menurut mayoritas ulama, dan pensyaratan tersebut tetap sah menurut mazhab Malikiyah.
Namun jika diketahui bahwa orang yang berutang tersebut dalam kondisi yang mampu dan memiliki harta untuk membayar utangnya, maka pihak yang memberikan utang pun memiliki hak untuk menagihnya. Sehingga dalam kondisi ini hukum menagih utang dalam Islam diperbolehkan. Berbeda jika pihak yang berutang dalam kondisi tidak mampu, maka orang yang memberikan utang pun tidak diperbolehkan untuk menagihnya. Sehingga dalam kondisi ini hukum menagih utang dalam Islam pun haram. Sebaiknya orang yang memberikan utang menunggu hingga orang yang berutang kondisinya sudah lapang dan mampu membayarnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah berikut ini. Artinya, dampak-dampak dari adanya utang adalah adanya hak menagih utang dan hak membayar utang. Dan disunahkan bersikap baik dalam menagih utang serta wajib menunggu orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar sampai ketika ia mampu membayar utangnya, menurut kesepakatan para ulama. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan dalam Al-Quran tentang dilarangnya menagih utang pada orang yang kondisinya tidak mampu, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 280 berikut ini. Artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 280. Itulah penjelasan terkait hukum menagih hutang dalam Islam, di mana Islam memperbolehkan untuk menagih utang jika kondisi dari pihak yang berutang sudah mampu dan memiliki harta untuk membayarnya. Sedangkan hukum menagih utang dalam Islam menjadi haram jika kondisi orang yang berutang diketahui tidak mampu membayar. Sekian video ini, subscribe untuk mendapatkan info tentang Islam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.